channel Kovako Family dengan tema Mama no Aji. Kali ini aku akan membuat roti shokupang. Shokupang itu roti tawar ala Jepang. Ada yang namanya shikaku shokupang, bentuknya kotak. Ada yang disebut Yamagata shokupang. Yama itu gunung, jadi bentuknya seperti gunung. Bahan-bahannya sangat mudah dan sederhana. Selamat mencoba. Aku mempunyai 2 loyang. Satu loyang yang kecil, ukurannya 10 x 9 x 18. Satu lagi loyang ukuran besar, 12 x 12 x 24. Hari ini terigu yang diperlukan adalah 250 gram, jadi aku akan memakai yang kecil. Jika teman-teman ingin membuat yang lebih besar, bisa menggunakan loyang yang lebih besar, tinggal dikali 2, dengan total terigunya 500 gram. Ini adalah tutupnya, karena sekarang aku akan membuat Yamagata shokupang, maka aku tidak memerlukan tutup ini. Jika teman-teman ingin membuat roti yang kotak, bisa ditutup dengan penutupnya. Bahan-bahannya adalah tepung terigu protein tinggi 250 gram, ragi instan 4 gram, gula pasir halus 20 gram, susu bubuk 15 gram, garam 3 gram, air hangat 170-180 cc, dan unsalted butter 20 gram. Ngomong-ngomong, apa sih roti Hokkaido? Nah, di Jepang kebanyakan susunya dari Hokkaido, dan aku juga pakai susu bubuk dari Hokkaido. Jadi namanya roti Hokkaido. Susunya memang enak kok. Sudah siap ya? Masukkan air hangat ke dalam bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi. Seperti biasa, jangan langsung memasukkan air semuanya jika mendapatkan resep pertama kali. Tapi kalau sudah tahu takaran air yang pas, jangan lupa dicatat ya. Lalu aduk dengan spatula. Oh ya, kalau tanpa spatula juga bisa diaduk dengan tangan. Kalau aku malas membersihkan sela-sela jarinya. Pindahkan adonan ke atas papan dan mari kita menguleni. Uleni dengan telapak tangan bawah dekat pergelangan seperti ini ya. Oh iya, kalau tinggal di cuaca panas dan humid, sebaiknya terigu disaring sehingga tidak ada tamu kecil mampir di tepung terigunya ya. Kalau adonan terasa kering di tangan, tambahkan air tadi. Lalu, uleni lagi ya. Kira-kira 15-20 menit tergantung kecepatan teman-teman menguleninya. Videonya aku potong ya. Aku sudah menguleni sekitar 15 menit dan tangan juga sudah bersih tanpa ada terigunya. Aku juga tidak akan menambahkan air lagi. Dan sekarang kita masukkan unsalted butter. Uleni lagi sampai butternya menyatu ya. Kalau ingin adonan dan butter cepat menyatu, dorong adonan pendek saja dan cepat. Aku potong videonya lagi ya, dan teman-teman semangat! Adonan dan butter sudah menyatu, jadi teman-teman bisa mendorongnya panjang-panjang. Tapi jangan terlalu ditekan ya. Karena adonannya sudah menyatu, teman-teman dapat membandingkan dengan cara seperti ini ya. Sebanyak 4-5 kali. Lalu maju mundur seperti membuat huruf V.
Total memantingkan sekitar maksimal 12-15 kali. Adonan roti akan mengembang dengan sempurna. Sepertinya gluten sudah bekerja dan cara mengeceknya seperti ini. Kalau tidak robek berarti sudah oke. Cara lain untuk mengecek glutennya sudah bekerja atau belum dengan cara membulatkannya dan permukaan halus juga oke, atau ditekan dan balik lagi. Tuh lihat. Berarti oke. Bulatkan lagi dengan cara seperti ini, lalu kunci bawahnya dan siap untuk fermentasi pertama. Masukkan ke dalam bowl, lalu tutup dengan plastik wrap atau kain basah. Fermentasi pertama sudah selesai menjadi double size, lalu sekarang membuang gas. Cara mengeceknya, lumuri jari teman-teman dengan terigu, lalu tusuk. Kalau berlubang, berarti fermentasinya sudah oke. Kempiskan adonan seperti ini, pelan-pelan. Dan pindahkan adonan ke atas papan lagi. Lalu bagi dua bagian. Jika ingin besarnya sama, boleh menggunakan timbangan. Lalu bulatkan adonan dan kunci juga bawahnya. Karena adonan sudah lelah, dibanting, dikempiskan. Sekarang adonan juga perlu istirahat. Istirahatkan 15 menit ya. Sambil menunggu adonan yang sedang istirahat, teman-teman juga bisa mengoleskan butter di loyang. Sudah 15 menit, ambil adonan dan balikan dan juga kempiskan lagi. Lalu ambil roll pin dan dorong ke atas, dorong ke bawah. Dorong ke samping. Dan lipat bagian pinggir dan digulung. Nah, yang penting gulungannya ini itu di sebelah sisi loyang. Lalu ambil lagi adonan yang kedua, kempiskan lagi, buang gasnya. Lalu didorong dengan roll pin ke arah bawah, ke arah atas. Dan juga lipat pinggirannya dan di-roll kembali. Nah, bagian yang pinggir gulungan itu tadi di sebelah kanan saya, sekarang dibalikan. Dan tutup dengan plastik wrap atau kain basah untuk fermentasi kedua. Adonan mengembang tidak melebihi loyang ya.
Jadi, panaskan oven ketika adonan mengembang 80%, kira-kira kurang 2 cm dari tinggi loyang. Cara mengeluarkan roti dari loyang hanya cukup dengan membandingkan seperti ini. Iya. Oh, 식빵. 소샤 마우 소샤? Oh, deh. Sosia makan. Nampak 식빵? Enak ya? Sabi tuh. Ayo makan. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng. Selamat mencoba. Bye-bye.